Well, Magdison, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok. Ya, halo Magdison. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok. Sebuah diskusi yang akan membahas seputar masalah kesehatan dan kedokteran. Tentu saja dengan narasumber-narasumber, tamu-tamu saya yang selalu energik, passionate, inspiratif, luar biasa. Tetap selalu bersama saya di sini, di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspiring. Ya, Magdison, kali ini adalah kita memasuki episode yang ke-35. Tanpa kita sadari, acara ini sudah bergulir ke episode yang luar biasa banyaknya. Sebenarnya semua yang kita tampilkan di episode-episode sebelumnya tentu saja bisa bermanfaat untuk dilihat dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Tapi kali ini spesial, kita akan membawakan edisi khusus yang akan membahas tentang dokter di Indonesia. Karena kita akan dan sedang merayakan hari ulang tahun ke-71 Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2021. Dan karena ini sangat spesial, bintang tamu saya juga semuanya spesial dan hebat-hebat. Mereka adalah senior-senior saya di organisasi. Yang pertama nanti akan kita kenalkan, ada Ketua ID Wilayah Bali, dan kemudian juga ada Ketua ID Cabang Denpasar. Siapa mereka? Sebentar lagi kita akan sapa. Ya, Magdison, kembali lagi. Seperti janji saya, kita akan menyapa tamu-tamu saya. Dan beliau-beliau berdua sudah hadir di ruangan Oke Dok ini. Yang pertama, sebelah saya, Dr. Gede Putra Suteja, Ketua ID Wilayah Bali. Saya memanggilnya kadang-kadang Dr. Suteja, kadang-kadang Bli Suteja, karena saking akrabnya dengan beliau. Gimana kabarnya, Dr. Suteja? Sehat, dokter. Iya. Ya. Lebih familiar, lebih akrab kita dipanggil Bli saja. Oke, Bli Suteja. Dan satu lagi, ya ini juga kalau dokter-dokter di Denpasar, di Bali, pastinya sudah tidak asing juga kalau Dokter Putra Suteja, Dokter Suteja semuanya pasti sudah hafal. Sejak lama beliau adalah aktivis di kedokteran, bahkan sejak masih dokter, bahkan sejak mahasiswa beliau adalah salah satu tokoh aktivis di dunia kesehatan dan kedokteran. Satu lagi adalah Dr. Ketut Widiasa, Magister Public Health. Beliau adalah Ketua ID Cabang Denpasar. Gimana Tut? Saya kadang-kadang manggilnya Tut, atau kadang-kadang boleh manggilnya Tut Bone ya. Nama populer beliau adalah Dokter Bona. Ya, oke. Gimana Dokter Bona? Dokter Ketut? Sehat Dokter. Sehat-sehat selalu ya, kelihatan tampilannya semuanya sehat dan fresh. Ya, terima kasih udah datang sih. Kita akan diskusi banyak tentang ini akan menarik buat masyarakat dan juga buat para dokter ya. Bagaimana sih kita melihat sekarang dokter-dokter Indonesia hari ini, bahkan tidak cuma buat hari ini, tetapi buat masa depan. Karena kita dalam perjalanan kehidupan yang sekarang ini, kita sedang ada di masa spesial karena kita sedang
kehadiran pandemi yang sampai dengan hari ini belum juga tuntas, benar-benar tuntas. Ya. Tapi situasinya kelihatannya khusus untuk pandemi ini gimana nih? Kelihatannya sudah mulai membaik ya, Bli? Tetap saja sudah memulai baik, tetapi kita jangan ampah. Tuh. Ampah itu jangan kita lengah. Kewaspadaan kita tetap waspada tinggi, karena kita ketahui bahwa pandemi ini tidak kita ketahui ceritanya akan menjadi bagaimana. Iya. Tetap juga semoga kita, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia bisa segera ke endemis daerah ini, dan kita bisa sehat kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Betul. Dari keterpurukan kita yang 1,5 tahun ini. Ya, menjelang 2 tahun malah Menjelang ya, dari 2 awal tahun, yang dari awal. terjadi di Iya. Wuhan waktu itu. Desember ya. Dan memang kelihatannya kabar baik yang ada sekarang harus dipertahankan ya. Iya. Ya, karena suka nggak suka kita masih melihat bahwa masih ada letupan-letupan kasus kecil gitu yang sepertinya memang perlu diwaspadai. Iya. Apalagi kalau misalnya dokter Ketut ngelihat nggak beberapa teman di lapangan misalnya yang masih juga kira-kira mereka masih cukup perlu bekerja keras sebenarnya untuk menyikapi masalah sekarang walaupun kelihatannya sudah mulai membaik ya. Ya, kalau saat ini teman-teman dokter sebenarnya sudah mulai sedikit ringan kerjanya, lebih sedikit, tapi banyak masih dalam konteks kita melakukan upaya-upaya bersama dengan pemerintah, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi, Dr. Oke. Ya, ya, vaksinasi memang saat ini belum mencapai 100% untuk vaksinasi kedua. Jadi kita masih mengejar hal itu, Dr. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kembali mengkomunikasikan tentang kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Itu sih yang harus kita lakukan, Dr. ya. Masalahnya kan varian-varian yang baru, dia siap menerima undangan. Ya, kalau kita tidak patuh. Kapan dia betul. akan datang? Ya. Dia siap akan menerima undangan, maka dari itu apakah kita akan mengundang dia atau bagaimana, tergantung kita. Ya, Silakan, tergantung kita. Kita mau mengundang dia, itu semua kuncinya ada di kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Bali. Betul sekali, Mike Tyson. Ketika masyarakat berharap bahwa pandemi ini segera berhenti kan begitu ya. Tadi Dr. Suteja menyampaikan bahwa kalau bisa segera menjadi endemik, tapi tentu saja semua ini harus dengan upaya, bukan cuma menunggu. Ibaratnya seperti kepingin seorang karyawan pingin gaji 15 juta sebulan, tapi cuma tidur-tiduran di rumah. Ya nggak bisa. Jadi untuk kita menuju ke sana, tetap rumusnya masih 2 ini, protokol kesehatan dan vaksin. 2 ini saja sebenarnya kalau kita semua bisa lakukan, kelihatan kan sudah banyak pergerakan-pergerakan untuk kebangkitan ekonomi dan lain-lain, kelihatannya bisa disupport dengan protokol kesehatan yang benar-benar disiplin plus vaksinasi sampai benar-benar lengkap. Kan begitu nggih? Ya. Karena apa? Ini kemarin juga kita masih coba mencermati masalah pandemi ini bukan masalah urusan provinsi dan negara, tetapi bumi dan dunia. Ya. Artinya begini, ketika Indonesia puncaknya sudah mulai menurun, bisa di browsing itu ya, puncak peaknya sudah mulai menurun, tetapi ternyata hari ini Rusia lagi tinggi-tingginya kasusnya. Amerika juga masih kesulitan. Nggak usah yang jauh-jauh, tetangga kita, Singapura lagi tinggi-tingginya. Malaysia sudah mulai menurun, tapi masih kerja keras. Belum lagi dulu Vietnam itu aman-aman saja, Thailand aman-aman saja, ternyata mereka masih kesibukan juga untuk bisa menurunkan. Indonesia sedang cukup berhasil berada pada posisi sanggup mengendalikan COVID. Tetapi sekali lagi bahwa kita semua harus tetap waspada, jangan mengalami atau merasa senang duluan sebelum benar-benar tuntas semua. Karena itu kita juga hadir di sini untuk mengingatkan. Kan Kentan nggih? Ya. Nah, ini ada yang menarik kemudian adalah saya ke Dr. Suteja dulu. Kalau begitu sebenarnya tantangan dokter saat ini apa, Dok? Iya. Sebelum kita ngomong tantangan dokter saat ini, tapi tetap kita melihat bahwa dokter secara utuh dimanapun dia, nilai-nilai dasar dokter secara utuh, nilai-nilai dasar dokter secara utuh di setiap zaman dimanapun dia berada adalah
bagaimana dia tetap menjaga. Dan itu selalu sama dari Selalu tahun sampai sama, sekarang iya, ya, sampai nilai-nilai itu ya. Nilai-nilai itu, bagaimana Napi, kita bisa mempertahankan sumpah dokter kita, Sumpah dokter, bagaimana kita bisa mempertahankan kode etik kita. kode etik. Karena apa? Di sumpah dokter dan di kode etik memang di sana ada profesionalisme. Profesionalisme dari awal sampai sekarang, Ya. apa namanya, do no harm gitu. Do no First, do harm. no harm. First do no harm, First do no artinya harm, kita ya. melayani dan melayani. Itu profesionalisme di sana. Yang kedua di sana ada kemandirian. Keputusan dokter dalam melaksanakan tugas fungsinya secara profesi, dia mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh politik, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dia ada di sana unsur kesejawatan. Betul. Karena di salah satu di sana bahwa bagaimana kita dengan sejawat, Itu udah sumpah ya. itu sudah sumpah memperlakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. sendiri. Ya, Saudara saudara. kandung, itulah. Di sana dari 3 itu mungkin yang besar itu kita mau ngapain? Melayani masyarakat. Fungsi, tugas pelayanan di sana ada. Dan juga bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman di luar, dengan masyarakat di luar kita. Dari awal sampai sekarang pun itu demikian. Ya. Itu yang harus terjadi. Itu pokoknya rigid itu. Rigid, Kaku, tidak bisa ditawar-menawar. tidak bisa ditawar. Kalaupun sekarang ada tantangan dari luar maupun dari dalam organisasi Ya. kita, Ya. dalam personal kita kan ada, Ya. bisa saja terjadi. Sekarang ada tantangan dari luar, ada virus yang seperti ini. Kita tetap juga harus berubah, tetapi rubahnya kita jangan merubah nilai-nilai dasar Nilai-nilai itu. tadi. Bagaimana nilai-nilai dasar itu kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada nantinya. Apa itu perubahannya? Silakan Ya. diterjemahkan apa model-model perubahannya kan dengan COVID ini kan dulu kita biasa artinya bebas kemana-mana, dan dengan ada COVID ini kita harus berubah. Satu, kita harus berubah menghadapi pandemi, kita harus berubah menghadapi tantangan-tantangan di era sekarang Iya. ini. Ya, betul. Jadi kalau dilihat memang sekali lagi mungkin semuanya perlu tahu juga ketika berbicara tentang profesi dokter ada nilai-nilai yang di situ yang memang harus diusung. Ya, ada sumpah dokter, ada kode etik profesi. Tadi Dr. Sutejo juga menyebutkan bahwa nilai-nilai kesejawatan ya, ini para dokter juga harus kembali ingat lagi bahwa semua dokter itu adalah saudara. Jadi di era saat ini mungkin kita sering menemukan juga permasalahan clash juga dari para dokter. Ingat kembali ke nilai-nilai tadi, itu jalan untuk menyelesaikan semuanya. Tapi memang menarik, Dokter Ketut Widi mungkin bisa menyampaikan yang berubah tadi misalnya yang selama pandemi ini contohnya, kira-kira bagaimana beradaptasinya itu dengan sekarang, para dokter lah, untuk menyikapi masalah selama pandemi ini kan banyak perubahan dan juga adaptasinya. Baik, kalau pandemi ini kan merubah banyak hal, ya, termasuk juga bagaimana terutama transaksi ataupun hubungan dokter pasien, ya kan. Nah, dulu pada zaman sebelum pandemi itu dokter dan pasien itu harus bertemu. Nah, sekarang ada peluang pada masa COVID, pada pasien COVID itu pemerintah dan konsil kedokteran itu memberikan kesempatan para dokter untuk bertemu secara virtual pada pasien, hanya pada pasien-pasien yang COVID. Sedangkan pasien-pasien yang non-COVID, telemedicine itu masih belum diperbolehkan. Nah, itu salah satu perubahan yang mendasar, dokter. Bagaimana hubungan dokter pasien ketika bertransaksi terapeutik atau dalam proses pengobatan itu diperbolehkan bertemu seperti itu. Yang kedua, perubahan yang paling fundamental sebenarnya adalah kita itu khusus pada pandemi ini, bagaimana dokter itu profesi kedokteran ini harus dapat mengambil keputusan-keputusan yang segera. Penggunaan vaksin khususnya misalnya salah satu contoh. Vaksin, kemudian pengobatan pada pasien-pasien COVID, itu kan banyak keputusan-keputusan cepat yang harus diambil. Mungkin penelitian dapat diprioritaskan kedua, tetapi sekarang ini bagaimana pengobatan, bagaimana vaksinasi itu dapat diambil segera keputusannya oleh dunia kedokteran untuk diberikan kepada pasien berdasarkan atau pada masyarakat pada atas autorisasi atau perizinan dari pemerintah khususnya.
Jadi sekarang perubahan-perubahan itu sangat mendasar dan sangat sangat cepat sekali, dan kita dalam dunia kedokteran itu sudah melalui sebuah perubahan yang sangat mendasar. Ya, di dunia kedokteran pun suka tidak suka ini akan mengalami yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi. Ya, disrupsi itu adalah bagaimana ketika kita berubah juga kalau mau bertahan, tiada cara lain, yang paling bisa dilakukan adalah dengan beradaptasi terhadap perubahan itu. Kan begitu nggih. Tapi yang ingin saya kemudian tanyakan ke Dr. Soetedjo, sebenarnya bagaimana saat ini dokter bisa lebih berperan kepada, artinya begini, selama pandemi ini kan sering terjadi pertentangan juga ya, kubu-kubuan antara dokter dengan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian menyiasati supaya dokter bisa kembali lebih profesional, masyarakat mau menerimanya, kemudian menjadi bahwa melihat profesi dokter itu adalah profesi yang memang profesional untuk memberikan layanan di bidang kesehatan. Karena jika ternyata banyak hal yang belum kita bereskan, seringkali justru dokter menjadi satu misalnya stres, dia melihat masyarakat ternyata tidak mau mengikuti protokol kesehatan atau melawan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen terapi yang sebenarnya kemudian memulihkan lagi kepercayaan ini supaya bisa berperan bersama-sama membangun negeri ini sebenarnya. Iya, kembali dokter. Artinya begini, seorang dokter itu dia harus mempunyai kompetensi. Di kompetensi itu ada knowledge, ada skill, dia berpendidikan, dia mempunyai skill, dan dia mempunyai personal attribute yang harus di sana. Itu satu. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa seperti tadi, di dalam masa pandemi ini dia harus ada disrupsi, harus ada adaptasi. Dia tidak boleh sama seperti dulu lagi. Artinya apa? Contoh misalnya sekarang, di era BPJS seperti ini, di era pembayaran premi itu dibayarkan oleh Pemda, coba lihat, dokter praktek mandiri sebagai swalayan dia satu sakit ke tempat pelayanan kesehatan ngajak semua, kebetulan seperti keswalayan, ayo kita ke dokter, iseng-iseng lah, pura-pura sakit, yang sakit beneran satu, pengikutnya 4-5 ikutan sakit karena ada banyak yang begitu ada merasa yang dia tidak bayar kan, misalnya preminya dibayarkan oleh pemerintah misalnya. Artinya demikian, hal itu kan tidak boleh kita laksanakan sekarang. Tetap juga harus kita perhatikan, masyarakat juga harus berubah. Yang pertama, merasa berubah, dokter juga harus berubah, bagaimana dia bisa menjaga, mengedukasi pasien dengan disesuaikan dengan situasi sekarang ini. Seperti tadi, telemedicine. Telemedicine. Seperti tadi juga, walaupun telemedicine kadang-kadang harus kita juga masyarakat bisa bijak. Media sosial sekarang kan itu yang menjadi masalah. Prioritasnya di situ semua diakses. Kembali lagi seperti kita anggota banyak, kepentingannya beda-beda. Kadang-kadang ada yang tetap saja kurva normal. Pasti 10% ada yang sangat baik, yang 10% ada juga yang ini kadang-kadang bandel ya. Yang bandel ini menjadi contoh mereka. Dokter A itu kan bilang bahwa ini tidak, dokter A itu kan bilang ini tidak masalah, ini boleh, ini tidak boleh. Bagaimana sekarang, siapa yang mengedukasi masyarakat? Maka dari itu, teman-teman dokter, dalam rangka kita melaksanakan praktek kedokteran, jangan kita, mohon maaf sekali lagi, datang pasien, tak, kasih, harus ada interaktif di antara kita, baik interaktifnya, ini ataupun dengan media, sehingga masyarakat bisa mengetahui, ini loh dunia kedokteran sebenarnya, yang kita dari dulu kita lupakan hal-hal seperti ini, padahal di Kodaitek kan sudah diadarkan juga, bagaimana dokter dengan masyarakat, bagaimana dokter dengan sejawat, bagaimana dokter dengan pasien, bagaimana dokter dengan masyarakat lainnya, dengan komunitas yang lainnya. Padahal sebenarnya ketika para dokter kembali melihat semua
piranti-piranti atau tools-tools yang ada ini bisa dilihat tuh kode etiknya lagi dibaca, sumpahnya diingat lagi. Dan sekarang juga kan ada hak dan kewajiban dokter yang harus ditampilkan. Dan yang paling penting adalah kemudian bagaimana tadi Dr. Sutedja menyebutkan tentang untuk bisa kembali bisa dilihat sisi profesionalnya, salah satunya juga update terhadap dirinya tentang knowledge dengan pengetahuan yang terbaru. Nanti dari Dr. Widi akan menjelaskan bahwa setiap dokter juga harus terus-terusan mengupdate diri karena juga nanti ada hitung-hitungannya untuk mendapatkan STR namanya begitu ya. Itu juga pentingnya. Tetapi memang pada akhirnya bahwa yang sering ditanyakan oleh masyarakat itu gini loh dokter ya. Dokter zaman sekarang kok komunikasinya kurang ya gitu ya. Nah itu juga mungkin menjadi masalah sebenarnya di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia loh itu ya, di luar negeri. Tapi pada satu sisi juga beberapa dokter kemudian memanfaatkan media sosial ini dengan mungkin menyalahi etik. Mempromosikan dirinya berlebihan, mempromosikan produknya, itu juga jadi pertimbangan besar ya buat IDI. Mudah-mudahan di tahun ini di HUT ke-71 IDI ini juga akan bisa membuat para dokter menjadi berefleksi kembali, apakah am I a good doctor, apakah saya sudah berkomunikasi dengan baik, apakah saya sudah sanggup beradaptasi dan melihat aturan-aturan yang ada sebagai pelengkap diri saya. Tapi kalau dilihat misalnya Dr. Widi ya, itu kan tadi Dr. Sutedja bilang ada loh 10% yang agak bandel gitu. Itu faktanya di lapangan gimana? Ya, jadi fakta ada. Ada ya? Ada. Ya. Jadi Bahkan, mohon maaf nih saya sedikit interupsi, bahkan beberapa dari para dokter ini yang agak bandel malah sempat menjadi viral, menjadi representasi dokter yang dianggap itu bisa dipercaya oleh masyarakat, padahal ilmunya nggak update gitu ya, nggak melihat juga sisi etik, kesejawatan dan lain-lain. Oke, silakan. Ada. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, dokter kode etiknya adalah dalam kode etik itu disebutkan bahwa dokter harus menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar diketahuinya. Ya, jadi dan ada juga kewajiban dokter di pasal 21 menyebutkan bahwa dokter wajib hukumnya untuk mengupdate terkait dengan ilmu pengetahuannya. Selain kewajiban diri sendiri adalah menjaga kesehatan khususnya. Nah, dalam kewajiban ini tentu menyambung tadi yang disampaikan Dr. Sutedja bahwa fundamental atau pondasi yang paling penting dalam kompetensi seorang dokter adalah how to communicate. Jadi bagaimana berkomunikasi. Komunikasi kepada diri sendiri, komunikasi kepada masyarakat, kepada pasien, itu adalah hal yang wajib dipenuhi karena itu merupakan pondasi dasar. Nah, tiang-tiangnya kompetensi itu adalah keterampilan, skill dan seterusnya. Jadi bagaimana berkomunikasi itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, dasar komunikasi adalah pengetahuan itu sendiri. Gitu. Jadi tidak jarang juga ada beberapa, mungkin ada 1-2 orang dokter sejawat kita yang mungkin memanfaatkan media sosialnya menyampaikan sesuatu yang tidak disaring dokter. Jadi tidak disaring. Sebenarnya nggak apa-apa, mengedukasi itu lebih bagus, orang juga mendapatkan manfaat dari bentuk edukasi, tapi ada tapinya itu ya. Tapi harus berdasarkan keilmuan terbaru. Jadi sudah diuji, nah, dan artinya diuji secara profesi kedokteran itu memang benar ilmunya seperti itu. Jangan sampai kita kemudian mengkomunikasi sesuatu yang tidak benar adanya. Nah, itu yang sering masyarakat cenderung kan pada waktu pandemi kemarin ingin mendengar apa yang mereka suka, ya kan, ingin mendengar apa yang membuat mereka lebih bebas gitu kan. Jadi oleh karena itu, nah ini yang kadang-kadang komunikasi kita kemarin memang antara dokter pemerintah khususnya dengan dokter dalamnya sebagai komponen utama kesehatan itu agak miss sedikit gitu, sehingga ini yang perlu kita sadarkan bahwa masyarakat COVID-19 ini adalah suatu ilmu yang baru. Ilmu yang baru yang dinamis sekali perubahannya, sehingga sekarang bisa A, besok bisa B gitu. Karena memang COVID ini masih banyak dipelajari, sehingga apa? Sehingga informasi yang diberikan pemerintah dan dokter khususnya di sini mungkin akan berubah juga dinamis. Oleh karena itu kita harus tetap belajar, bagaimana para dokter belajar, kemudian beradaptasi, seperti kata Dr. Sutedja tadi, beradaptasilah yang membuat kita bisa bertahan. Betul. Ya. Memang kita melihat faktanya di lapangan ketika terjadi ada bipolarisasi antara dokter dengan
masyarakat yang akhirnya menurunkan trust, kepercayaan terhadap dokter, sebenarnya itu bisa disambungkan kembali dengan komunikasi yang baik. Ya. Memang masyarakat inginnya sih satu, infonya jelas, ya pasti. Jadi COVID itu kayak matematik maunya begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, padahal virusnya aja baru, kemudian belum tahu bagaimana pasti aslinya sampai A sampai Z-nya, E to Z-nya belum tahu, tapi tuntutan untuk ini seperti informasi yang well confirm itu tinggi sekali. Jadi setiap ada perubahan dianggap main-main, dianggap kabar yang tidak benar, dan sementara masyarakat maunya, ayo udah mau ribut kayak apa, yang penting segera buka lagi, segera bisa beraktivitas. Ntar dulu, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, kan begitu nggih. Tapi memang itulah tantangan, kelihatannya masih ya terjadi di tahun ini, tetapi kelihatannya tidak seberat tahun lalu ya. Iya. Sudah mulai mendingan ya. Sudah mulai Iya. bisa. Tetapi apanya nih? Artinya permasalahan antara bipolarisasi dengan masyarakat ini. Iya. Sudah mulai. Sudah Tetapi mulai ini ya. di tahun ini kita lebih banyak berkutat di masalah gas, apa namanya yang itu piranti di luar, kebutuhan medis. Gas, tempat tidur, ya, oksigen, oksigen. Pada saat kita mulai di bulan Juli, Agustus, September itu kan kita paniknya bukan main itu, paniknya bukan main begitu. Ya, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya pihak kedokteran pun masih belum berpikir ke sana saat itu. Jadi begitu itu terjadi, paniknya luar biasa. Bagaimana bisa menjawab kebutuhan yang ada saat itu. Ya. Dan di sana masyarakat kan tidak sabar, ingin cepat masuk. Betul. Wah, saya pada hari-hari itu, semua mobil ini carikan kamar di mana? Iya, betul. Penuh kemarin. Penuh semua hampir pada semua saat ya, punya masalah itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama profesi kita. Bahkan pada saat itu kalau bisa kita nggak diketahui sebagai dokter ya. Karena semua masyarakat pokoknya kenal sama dokter Oke, dokter Tutwidi, dokter Suteja, pinginnya nelpon supaya bisa ini dapat oksigen, masuk ke ruang isolasi. Padahal edukasi pencegahan sebelumnya malah nggak nyambung. Ya, banyak malah yang harusnya bisa diobati segera, tapi ditahan-tahan, pada akhirnya berat, baru rebutan lagi masuk rumah. Untungnya situasi Juli awal Agustus itu sudah mereda ya para medicine, tapi balik lagi, tetaplah prokes, tetap lakukan vaksin, karena kita inginnya, kemarin saya sempat menulis, kita inginnya tahun baru kita bergembira, bukan sedang mengalami gelombang ketiga gitu. Itu masih tetap mengintip bahaya ini. Jangan kemudian kita semuanya mengalami glorifikasi atau apa namanya, euforia yang berlebihan, pada akhirnya maskernya dibuka, bertemu sama orang lagi, melupakan harusnya vaksin kedua, nggak dilakukan vaksin keduanya. Vaksin kedua cakupannya gimana, Dokter Suli? Sudah di Bali sendiri sudah hampir 70%. Ya, di Bali sebenarnya tidak ada masalah ya. Di Bali tinggi sebenarnya. Tidak resisten seperti beberapa tempat lain ya. Tidak. Ya, syukurnya di Bali seperti itu. Dan kita lihat juga di lapangan, kelihatannya masker sudah seperti kebutuhan ya. Yang menjadi masalah di lapangan sekarang itu kan kadang-kadang bagaimana masyarakat itu untuk testing dan tracing itu ya. Karena tetap juga masyarakat kita takut dirinya di isolasi. Karena kalau dia isolasi, siapa yang akan menjamin kehidupannya dalam situasi inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana pemerintah bisa mengatur, bagaimana bisa dalam situasi tenang ini tetap jangan di samping vaksin, di samping prokes, bagaimana testing dan tracing ini harus kita tetap, karena di sini dari segi epidemiolog testing tracing yang paling harus kita tetap pertahankan. Sepakat. Ketika walaupun sudah menurun ya, tetapi kan kasusnya belum hilang semuanya. Jadi bagaimana kita bisa, justru di saat kasus sudah mulai menurun, tracing, testing itu kan menjadi lebih mudah ya. Maksudnya tidak sebanyak dulu lagi, jadi bisa dilakukan pada situasi yang kemudian bisa menjadi hal yang dilakukan secara reguler dengan cakupan yang lebih baik, jadi bisa mencari benar-benar sampai ke ujung-ujung pelosok siapa yang kira-kira positif atau kemungkinan positif dan segera bisa ditangani. Harapannya mudah-mudahan ini bisa benar-benar terus membaik, kan begitu nggih. Nah,
Kemudian pada akhirnya itu memang situasi yang masih kita hadapi, pandemi COVID-19 ini, dan dokter memiliki peran ada di dalamnya. Tapi gini Dokter Sutedja, apa yang kemudian bisa dilakukan kemudian melihat situasi ini supaya dokter bisa kembali lagi ke hal yang lebih profesional? Iya, kembali Dokter Roko. Ini Iya. message terakhir Iya, lah sebelum nanti kita ada pertanyaan dari Maktison. Dokter Roko, artinya begini, tugas organisasi profesi, terutama ID, dokter, tugas organisasi profesi secara umum itu ada dua. Ya. Bagaimana dia menghimpun, organisasi apapun, bagaimana dia menghimpun anggotanya. Ya, anggotanya. Yang kedua, yang paling penting, bagaimana dia bisa mensejahterakan anggotanya. Ya. Di sana dua tugas pokok organisasi, bagaimana dia bisa menghimpun anggota, bagaimana dia mensejahterakan anggota. Maka dari itu, dalam COVID ini kan banyak teman-teman yang tanda petik dulunya sudah sejahtera, sekarang menurun. Teman-teman yang dulunya kurang sejahtera, mungkin dianggap meningkat juga sekarang. Ada juga teman-teman yang meningkat kesejahteraannya. Maka dari itu perlu kita kembali tadi mengupdate, perlu sabar. Sabar kita sabar melihat situasi seperti ini. Dengan sabar kita bisa meningkatkan imun kita. Kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur dalam situasi seperti ini kita masih bisa bertahan untuk hidup, tanda petik. Mohon maaf ya. Walaupun ada yang jual rumah hampir 640 lebih, hampir 700 sejawat kita yang meninggal. Kita bersyukur. Kita mensyukuri kita sekarang ini kita harus bersabar. Itu kunci kita secara profesi. Dan seperti tadi Dr. Widi menyatakan bahwa dalam rumah besar ID, bagaimana dasarnya, tiangnya, atapnya ini supaya tidak bocor, kunci semuanya adalah komunikasi. Betul sekali. Kunci semuanya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri, mular sarira. Sudah itu bagaimana kita berkomunikasi dengan sejawat kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan klien-klien kita. Kunci semua ini komunikasi. Ya, Dokter Sutedja di dalam kuliah Medical Communication, kebetulan saya juga mengampu itu di kampus, kita kenal yang disebut dengan 5-star doctors. Ya, salah satunya yang memiliki porsi besar bahwa becoming a good doctor for tomorrow adalah communicator. Communication. Jadi be a good communicator. Karena di masa depan siapa yang menguasai komunikasi, dialah yang akan sanggup bisa bertahan bahkan menjadi para juara-juara di kehidupan. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, tahun ini kita akan memperingati HUT ID tadi yang ke-71 ya. Dan ini adalah momentum untuk mengingatkan lagi. Jadi mungkin Dr. Tutwidi bisa menyampaikan sedikit tentang HUT ID ini. Sebelum ini udah antre nih pertanyaan-pertanyaan dari Maktison. Ya. Baik, terima kasih Dr. Untuk perayaan hari ulang tahun ke-71 Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar seizin di wilayah Bali, tentu kan kita dalam koordinasi di wilayah Bali, itu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan Dr. Pertama untuk anggota khususnya yaitu meningkatkan skill tadi, pengetahuan tadi. Di tanggal 20-21 ini ada kegiatan dari tim mitigasi PBID bekerjasama dengan ID wilayah Bali itu untuk meningkatkan keterampilan teman-teman dokter di pelayanan primer karena kita fokusnya adalah pelayanan di tingkat pertama. Itu tentang kebencanaan dan emergensi, penanganan emergensi besok tanggal 20-21 ya Dok ya. Kemudian di tanggal 23 kita 23 Oktober, tanggal 30 Oktober, tanggal 6 November dan tanggal 27 November ID Cabang Denpasar menyelenggarakan kegiatan webinar series sekaligus dengan berfokus kepada teman-teman dokter yang ada di pelayanan primer, ada di dokter praktek mandiri, kemudian ada di puskesmas maupun di klinik-klinik. Itu dapat diakses secara gratis dan teman-teman dokter di seluruh Denpasar, Bali, dan bahkan di seluruh Indonesia dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis dengan melakukan registrasi ke link di iddenpasar.org. Kemudian yang kedua adalah kita rencanakan melaksanakan bakti sosial kesehatan dengan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga dengan pemerintah Kota Denpasar. Itu kita laksanakan nanti di hari puncak hari HUT ID ke-71 yaitu di tanggal 24 Oktober hari Minggu besok.
dan juga ada beberapa kegiatan lomba yang sekiranya nanti kita harapkan dapat membangkitkan semangat teman-teman dokter, karena ternyata dokter itu tidak hanya pintar di dalam mengobati pasien ternyata. Ada sebagian dokter teman-teman sejawat yang memiliki tingkat seninya yang tinggi. Mereka membuat ribbon, kemudian membuat stiker dan seterusnya. Jadi saya kira ini hal yang perlu kita akomodasi dalam ulang tahun kali ini. Dan sekali lagi mungkin nanti di acara puncak kita ID Denpasar nanti akan mengadakan acara yang tetap patuh dengan protokol kesehatan di tanggal 14 November 2021. Nanti kita juga melaksanakan webinar di acara yang sama. Lalu juga nanti akan ada pelaksanaan pemberian atau penghargaan ID Award tahun ini. Dan juga nanti akan ada penyerahan kepada dua senior kita yang sudah meninggal COVID ya. Nanti kita ada penghargaan, memberikan penghargaan kepada beliau-beliau, keluarga beliau melalui keluarga almarhum, penghargaan dari pemerintah. Kita upayakan satu sudah ada, yang satu kita upayakan dari tim mitigasi Kementerian Kesehatan dan Setmil itu akan memberikan penghargaan kepada almarhum. Mudah-mudahan nanti di acara itu kita dapat mengundang Bapak Wali Kota, tentu juga ketua ID Cabang Sebali, dan tentu nanti akan dikomandoi oleh Pak Ketua ID Wilayah Bali. Iya. Wow, ramai sekali ya sebenarnya itu ya. Mudah-mudahan ramai bisa terutama para dokter bisa terlibat. Betul. Melihat momentum Hari HUT ke-71 ID ini adalah untuk tidak cuma refleksi tetapi juga bisa berinteraksi lagi. Ada acara-acara kekeluargaan juga di situ bisa diikuti. Mudah-mudahan bisa meriah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita ini karena ada yang banyak antri ini bertanya ini, Dokter Suteja, Dokter Widi. Ya, kita coba jawab ya yang sudah masuk ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama dulu nih. Ya. Dok, kapan ya kira-kira kita lepas dari pandemi COVID-19 ini? Dan setelahnya apa yang tetap harus diperhatikan? Nah. Kalau saya kapan kira-kira kita lepas? Yang menjawab netizen semua. Oh gitu, ya. Maunya kapan? Maunya kapan? Atau tidak terjadi, tergantung netizen sekarang. Kalau netizen bisa dua yang dibilang tadi, bisa tetap prokes, masker sajalah, masker yang benar. Sekali lagi masker yang benar. Yang kedua vaksin. Kenapa? Dengan banyaknya varian-varian efikasi vaksin sekarang itu kisarannya di bawah antara 60 sampai 80%, kalau kita bisa menjadi herd immunity itu tidak cukup 70%. Harus lebih daripada 90%. Harus lebih daripada baru kita bisa berubah ini menjadi endemis. Maka dari itu tetap kembali vaksin. Ya, selama kita tidak ampah seperti tadi, tidak prokes, selama kita belum vaksin, ya pasti aja tamu ini akan datang, Rabu ini akan datang. Supaya nanti kita tidak kena lagi Bali yang sudah terpuruk begini, kita tambah terpuruk lagi, padahal kita baru buka pariwisata kemarin. Semoga Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa memberkati kita dan bisa ada juga kita bisa kembali pulih. Betul. Ya, karena sebenarnya netizen mau siapa saja yang hidup saat ini, tidak ada yang ingin pandemi ini terus-terusan berjalan. Pasti semuanya ingin roda ekonomi berputar, pekerjaannya kembali seperti sedia kala tanpa perlu ada rasa was-was untuk menjalankan profesinya. Dan itu artinya adalah di saat pandemi sudah benar-benar bisa terkendali. Dan balik lagi, kata kuncinya juga adalah bagaimana bisa kemudian semua orang bisa ikut berpartisipasi di dalam pencegahan dan penanggulangannya. Ya, Dr. Tutwidi. Ya. Setuju ya? Sepakat ya. Sepakat sekali. Ya. Jadi yang benar-benar sudah rigid itu adalah yaitu prokes dan vaksin. Jangan lagi dirubah-rubah sampai benar-benar semuanya menurun. Pertandingan bulu tangkis aja kemarin untuk
badminton itu ya, kita semua euforia ya. Euforia. Penyerahannya semua masih pakai masker begitu. Walaupun rame di situ yang datang itu semua ternyata syarat untuk masuknya juga ada beberapa persyaratan yang memang harus dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak beresiko atau tidak sedang mengidap COVID-19 begitu. Jadi ketika semuanya bisa benar-benar menjadi endemis, baru pada waktu itu kita akan lebih tenang. Bahkan bisa jadi nanti masker adalah pilihan untuk bisa jadi sebuah budaya atau perilaku sehat begitu ya. Karena suka nggak suka juga kelihatannya sejak ada masker ini kejadian-kejadian ISPA juga menurun. Dipraktek sedikit. Menurun. Ya, betul ya. Iya betul. Jadi sejak masker ini dipakai, saya sendiri jarang sakit. Gitu. Biasanya kalau dulu belum pakai masker sebulan bisa sekali sakit. Dan kalau saya praktek pribadi juga, orang batuk pilek sekarang udah sedikit. Udah sedikit ya pasien. Tapi produk-produk tertentu tidak laku. Produk-produk tertentu tidak laku, jangan-jangan spesialis THT juga megerengan. Nah, yang kedua ini, Dok, selama pandemi kan banyak dilakukan konseling online. Sebenarnya konseling online itu baik atau enggak sih? Mungkin Dokter Tuidi ya? Baik. Telekonseling atau konseling online sebenarnya adalah sebuah pilihan, Dokter Oke. Jadi kalau kita melihat kemarin di awal-awal pandemi itu kan memang tidak banyak masyarakat yang berani berobat, ya kan, langsung ke dokternya. Jadi mereka datang ataupun mereka telepon dokternya. Itu praktek yang dari dulu sebelum pandemi pun sudah berjalan sebenarnya. Nah, pertanyaan baik atau tidak? Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa praktek kedokteran adalah suatu praktek di mana terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Ya, jadi pemeriksaan fisik ini yang tidak bisa dilakukan oleh dokter ketika mendapatkan konseling online. Oleh karena itu, mungkin konseling online bukan sebuah praktek kedokteran, tetapi membantu bagaimana masyarakat dapat berkomunikasi, mengkomunikasikan penyakitnya kepada dokternya. Tentu teman-teman dokter wajib memahami bahwa tanggung jawab dokter dalam memberikan konseling kedokteran itu harus tetap senantiasa berpegang pada kode etik kedokteran dan praktik kedokteran yang baik, di mana tetap kita dalam konseling online itu para dokter diwajibkan untuk memberikan alternatif, baik itu diagnosisnya maupun pilihan terapinya. Saya kira itu, Dokter. Ya, memang pada intinya adalah konseling online adalah pilihan. Tetapi mengenai kemudian apakah itu menjadi yang terbaik atau tidak, itu dikembalikan lagi ke dalam prosesnya. Dan tapi secara praktek kedokteran memang urutannya sebenarnya ada tahapan-tahapan seperti wawancara atau anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian memastikan diagnosisnya. Itu jika itu ternyata tidak diperlukan, mungkin konseling online bisa menjadi pilihan gitu ya. Jadi kalau misalnya medicine merasa ini sakitnya kayaknya harus diperiksa, ini suaranya nggak jelas, ini sesak nafasnya, ini sesak nafas paru-paru atau jantung. Nah itu otomatis jika saat ini sudah bisa dibuka layanan, silakan datang untuk kembali ke layanan untuk memastikan bahwa itu memang harus dipastikan sesaknya karena paru-paru atau sesak jantung. Itu contohnya. Ya. Oke, yang ketiga ini pertanyaan berikutnya. Dok, selama pandemi kan banyak beredar jamu atau bahan obat yang disebut bisa menyembuhkan COVID. Itu kok sekarang pada mulai tidak terdengar lagi ya? Nah, siapa ini bisa jawab? Jadi sebenarnya kalau bahan jamu ataupun bahan obat yang di awal COVID itu sebenarnya kan bagian, menurut saya pribadi ya, dokter, bukan dokter yang mengkomunikasikan hal itu. Jadi tentu di sini ada pasarnya adalah masyarakat. Masyarakat itu begitu paniknya melihat COVID kan. Jadi sepertinya ada sebagian yang melihat celah itu nih. Jadi melihat peluang itu, produsen yang melihat peluang itu di mana ini kayaknya masyarakat lagi panik nih. Kita mungkin mudah-mudahan niatnya baik adalah untuk menolong ya, tidak ada niat yang tidak baik. Sehingga ketika melihat peluang bahwa masyarakat panik dan membutuhkan suatu kepastian pengobatan, bahkan beberapa jamu, bahan obat yang itu ada di masyarakat, dilemparlah ke masyarakat, dan masyarakat kemudian menerimanya, memanfaatkannya. Meskipun secara, kalau kami di dunia medis, kita di dunia medis, tentu itu harus membutuhkan istilahnya serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu ya, serangkaian uji klinik dulu sebelum kita edarkan ke masyarakat. Nah sekarang, tapi kok tidak terdengar lagi, karena emang masyarakat sudah tidak panik lagi sekarang kan. Ya, jadi demand-nya atau permintaannya nggak ada tuh di pasar, sehingga itu nggak laku lagi gitu. Saya kira itu, Dokter. Ya, karena kita ketahui
di kode etik kedokteran di mana disebutkan bahwa standar pelayanan dokter itu adalah maksimal. Ya. Kita tidak boleh memberikan pelayanan kepada pasien, kepada klien itu masih ada yang lebih rendah. Tidak boleh. Tetap kita harus standar pelayanan kita adalah standar yang maksimal. Coba yang ini aja ya. Standar pelayanan kita maksimal karena kita berhadapan dengan nyawa. Satu. Yang kedua, di kode etik juga diatur bahwa semua harus berdasarkan evidence base. Betul. Semua Bukan berdasarkan testimonial base ya. benar, evidence base dan ada good standar yang harus dikerjakan. Saya bukannya bagaimana, saya juga mungkin saja untuk menambah kebugaran silakan. Tetapi bagaimana bisa terserang badai sitokin misalnya, bukan apa-apa, susah. Marinya bagaimana hal-hal yang ini, karena semua serba belajar. Semua kita virus baru, kita belajar di semua dunia ini, semua belajar dalam rangka situasi pembelajaran ini mungkin modusnya beda-beda. Kadang-kadang juga kita juga bertentang. Maka dari itu, mari komunikasi. Semua komunikasi ini yang penting. Semua komunikasi ilmuwan, komunikasi peneliti, sehingga masyarakat juga tidak panik. Dan juga seperti tadi ada 10% yang ini ngomongnya, mereka dokter ngomongnya ngomongnya juga di luar evidence base. Kan itu yang masalah. Itu yang masalah, yang dipercayai, menjadilah dia viral dengan medsos yang begitu masif seperti sekarang ini. Jadi teringat lagi, apalagi spektrum dari bicara tentang COVID kan itu 80% bisa self-limiting, artinya bisa sembuh dengan ini atau gejala ringan, 20% baru yang membutuhkan layanan yang khusus. Jadi kalau masuknya ke kalangan yang 80% itu kadang-kadang malah dengan sugesti khusus, obat, vitamin udah bisa sembuh sendiri. Jadi ada yang disebut dengan efek placebo, mungkin yang disebut itu bisa bermanfaat pada beberapa jenis, misalnya herbal atau jamu atau apapun yang sempat kemarin muncul tapi sekarang tidak terlalu dilihat lagi. Sekarang masyarakat juga mungkin sudah paham. Kuncinya Dr. Roke, vaksin. Ingat, pada saat kita sudah divaksin, apabila kita terkena gejalanya akan lebih ringan. Itu juga. Ya, betul. Jadi banyak juga yang bertanya tentang itu ngapain divaksin, nantinya juga bisa sakit. Sakitnya ntar dulu, sakitnya seberapa, kan gitu ya. Kalau ternyata sudah divaksin, pada efek pribadinya dia sendiri juga akan menghindari kemungkinan menjadi fatal atau bergejala berat. Jadi kalaupun ada muncul mungkin gejala ringan, kan begitu ya. Dan itu akan membuat sebuah kualitas bagus secara komunitas kita juga semuanya. Oke. Nah, ini yang menarik lagi, kemudian pertanyaan berikutnya ini. Dok, di media sosial banyak loh dokter-dokter yang mempromosikan klinik dan obat-obat buatannya sendiri, tapi katanya itu nggak boleh ya, seperti itu. Benar nggak, Dok? Saya jawab. Boleh deh, ya gantian. Ya, kalau mempromosikan klinik itu masih boleh. Mempromosikan klinik untuk menjadi bintang iklannya itu yang seharusnya tidak boleh, kan gitu ya, Dok. Mempromosikan klinik mungkin yang nggak boleh itu tetap ada ya, Dokter. Misalnya layanan kami yang terbaik, nomor 1 terbaik, itu nggak boleh ya. Tapi ada di mana itu masih bisa ya? Ada acuannya, yaitu belum dicabut sampai sekarang, itu di Peraturan Menteri Kesehatan 1787/2011 ya, Dr. Roke. Itu menyebutkan tentang bagaimana pelayanan kesehatan itu berpromosi. Jadi intinya di situ dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, di dalam kode etik kedokteran sendiri sebenarnya dokter itu boleh berpromosi, tetapi topiknya tentang kesehatan masyarakat. Nah, sesuatu hal yang tidak pasti diketahuinya itu dilarang untuk berpromosi. Itu kode etiknya. Sedangkan kalau di Permenkes 1787 itu menyebutkan apa larangannya. Termasuk juga menyebutkan bahwa kliniknya yang terbaik itu superlatif nggak boleh, memberikan diskon tuh dalam bentuk apapun itu juga tidak diperkenankan dalam Permenkes 1787. Termasuk juga klinik, rumah sakit, dokter praktek apalagi, dan teman-teman yang mungkin praktisi di luar kesehatan itu juga termasuk di dalam pelayanan kesehatan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Nah, kalau obat-obat buatannya, saya kira promosi dokter sepertinya masih belum boleh ya, Dokter Roke ya. Belum boleh. Inilah secara kode obat, etik. Pakailah obat saya yang terbaik, bisa langsung memuluskan muka gitu, banyak tuh. Itu sepertinya masih. Itu nggak boleh ya? Silakan, Dokter. Dokter setuju mungkin bisa menjawabnya. Artinya
regulasinya memang tidak membolehkan. Maka dari itu sebaiknya teman-teman yang menjalankan praktek kedokteran dimanapun, bagaimana kita bisa, yang penting kita melayani, komunikasi yang baik, melayani dengan yang baik. Nanti pasien yang akan ngomong, untuk ini di sana bagus loh, di klinik itu bagus loh, di pelayanan ini bagus loh. Dokternya komunikasi, dia bisa menjelaskan dengan baik. Dengan ini bisalah jadinya. Silakan kalau orang lain yang ngomong kan enggak masalah. Orang lain misalnya ngomong, yang lain yang bukan yang terikat dengan kode etik ngomong kan ngomong, kita berobat ke sana aja yuk. Oh, ini bagus layan benar. Ini loh buktinya saya. Sebelumnya begini, sesudahnya before-nya begini, after-nya begini. Ini loh benar buktinya kan itu jadinya itu. Tapi strategi tambahkan dokter. Jadi strategi marketing yang baik sekarang ini sebenarnya kan adalah relationship marketing. Ya kan dokter. Jadi klinik, rumah sakit itu mungkin dilarang secara aturan ya, kode etik rumah sakit juga tidak memperbolehkan untuk berpromosi. Tapi bagaimana relationship marketing itu yang ditingkatkan, misalnya dengan apa ya? Dengan bakti sosial kan, misalnya datang ke ataukah mungkin mengadakan seminar-seminar awam gitu kan. Saya kira itu sudah banyak strategi itu diterapkan oleh teman-teman rumah sakit dan klinik. Saya kira itu lebih bagus daripada menyampaikan bahwa di kliniknya itu ada dokter yang hebat atau itu saya kira kurang tepat. Jadi relationship marketing adalah salah satu pilihan strategi buat teman-teman yang bekerja di klinik maupun yang memiliki klinik dan juga rumah sakit. Saya kira itu dokter. Ya, baik sekali. Tadi udah dilengkapi oleh dokter Tutwidi. Nah, kita masih punya 2 pertanyaan lagi, masih kuat ya ini ya. Nah, ini agak-agak harus ke institusi mana ini, tapi nggak apa-apa kita jawab aja di sini. Dok, kenapa sih kuliah di kedokteran itu mahal sekali? Kalau saya itu hoax itu. Ini soalnya mungkin karena banyak sekali tetap saja sekarang ini ya. Orang kan kadang-kadang menjadi dokter itu idaman banyak orang. Peminatnya banyak. Tinggi. Kapasitasnya terbatas. Pada saat dia kapasitas individunya kurang, tidak keterima, larinya ke isu finansial. Padahal kalau belajar bisa diterima. SB SP seleksi penerimaan mahasiswa baru baik di negeri maupun swasta, kalau dia bisa kan bisa lolos. Tetap saja kalau pembayaran SPP-nya kan UKT-nya sama, kan tidak ada UKT yang UKT-nya bisa disesuaikan lagi. Bisa disesuaikan dengan orang tua. Penghasilan. Saya kira kalaupun materi pembelajaran sekarang bisa online dengan modal 1 laptop dimanapun bisa sekolah, bisa belajar. Hanya saja itu yang saya kira. Dan jangan lupa pendidikan di kedokteran itu lama. Tidak sesimpel orang berpikir Orang berpikir itu satu. Yang kedua yang perlu juga diperhatikan, kadang-kadang orang mau menguliahkan anaknya di kedokteran sudah berpikiran bahwa sudah tamat jadi dokter sudah bisa berpenghasilan. Itu yang harus kita ini tidak bisa. Minimal 5 sampai 10 tahun itu masih beradaptasi karena kita ketahui netizen semua khusus untuk Bali wilayahnya kecil, penduduknya banyak, sudah itu sekolah dokter ada, pabrik dokter ada, sudah barang pasti setiap tahun ada 3 fakultas kedokteran di Bali, minimal itu 300, ya minimal lah itu 300 dokter bisa ada di Bali. Kalau kita bersaing di daerah wilayah yang kecil dengan penduduk yang tetap bertambah juga dengan nambahnya ini, memang akan menjadi masalah ke depan di persaingan kita. Maka dari itu, jika ingin masih banyak Indonesia ini masih dan itu pada akhirnya menjadi tantangan juga ketika mereka nanti tamat sepertinya berkompetisi tapi nilai kesejawatan jangan dilupakan. Memang mungkin pada beberapa bukan beberapa ya, banyak orang yang masih mempersepsikan kedokteran seperti ini. Padahal sebenarnya fakultas kedokteran memang untuk menjadi lulusan dokter itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, membutuhkan alat-alat yang memang relatif lebih banyak dibandingkan yang lain.
Tapi jangan salah juga ya, Dokter Sutedja tadi bilang bahwa di Indonesia studinya lama ya, 6 tahun. Di luar negeri lebih lama lagi. Menarik ya? Iya, jadi di luar negeri bahkan harus S1 dulu. Ya, S1 dulu baru masuk nanti di Fakultas Kedokteran gitu. Nah, di beberapa yang diterima kan ada beberapa yang harus sarjana biologi dulu misalnya. Itu. Nah, jadi lebih lama lagi di Amerika, lebih lama lagi di Asia bahkan. Ya dibandingkan dengan pendidikan, mohon maaf yang di luar kedokteran, mungkin dia 6-8 semester sudah selesai. Sudah selesai tamat, dan sudah bisa running, Ya. kan bisa running kan itu. Mungkin kalau saya nambahkan, kenapa mahal? Kalau dibandingkan zaman dulu lebih mahal sekarang. Dulu SPP 250.000 per 6 bulan, sekarang kan tergantung KT-nya dokter. Iya. Atau mungkin bisa jadi juga ada yang memberikan sumbangan lebih Iya. untuk tambahan misalnya bekal buat anak dan institusi, dianggap kemudian sumbangan lebih ini adalah sama dengan semuanya. Iya. Kan kembali lagi kadang-kadang bad news is a good news. Ketika bad ada news. satu informasi yang agak ekstrim dikit itu dijadikan sebuah post truth, itu dianggap sebagai suatu yang harus diulang-ulang jadinya mahal begitu. Silakan aja Maktisen yang punya calon anaknya yang pinter SMP, SMA, itu silahkan sudah mempersiapkan diri untuk bertarung untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, karena untuk menjadi seorang dokter kita membutuhkan memang dalam tanda petik juga orang-orang yang kategorinya adalah pintar secara akademis, kemudian cerdas, karena kita adalah profesi yang bermainan dengan kesehatan dan nyawa manusia yang tidak boleh sembarangan ada di dalamnya. Nah, ini yang terakhir ini, silakan ini bisa dijawab oleh Dr. Putra Sutedja dan Dr. Widiasa. Dok, sebenarnya dokter-dokter masih semangat nggak sih setelah pandemi ini? Masih. Kita tetap semangat ya. Maka dari itu dari awal kan. Pada sesi kita setahun yang lalu pernah di sini, makanya kita adalah tetap OTG, organisasi tetap di garda depan. Kita tetap di garda depan. Kalau kita, mohon maaf, saya bukan mau mengagung-agungkan profesi saya. Kalau kita keder pada saat pandemi pada waktu ini, aduh, habis semuanya. Habis semuanya. Contoh negara-negara yang lain sudah kita masih tetap di gelanggang. Kita masih tetap berjuang dengan semua ancaman-ancaman, cobaan-cobaan baik COVID maupun non COVID-nya yang gitu. Bahkan saya sempat baca itu di 2 negara Eropa itu dokter-dokternya sudah ngambul, kemudian menarik diri, kacau lagi semua sistem pelayanan kesehatan. Saya terima kasih teman-teman dokter. Kita tetap semangat semua, kita tetap jaga komunikasi, kita harus kompak, kita harus bersatu. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Dokter Widi, nambahinnya itu aja ya? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, Karena benar. kalau kita tidak menjaga kesehatan, berarti kita melanggar kode etik kedokteran dan juga kita juga menempatkan diri kita dalam risiko tertular penyakit. Tertular. Di samping itu, ketika sesudah satu orang dokter tertular, sebenarnya runtutannya panjang. Karena apa? Yang melayani nanti, belum lagi siapa yang kontak erat juga tidak bisa bekerja sementara. Jadi pasien-pasien yang harusnya dilayani menjadi terlayaninya tidak secara maksimal. Jadi itu. Wow. Terima kasih ini Dr. Sutedja, Dr. Widiasa, luar biasa. Tadi pertanyaannya lucu-lucu sebenarnya, tapi itulah cerminan. Tapi begitulah memang kita menyadari di luar sana begitulah yang terjadi persepsinya. Maka dari itu kembali tadi teman-teman dokter, masyarakat semua netizen, kita harus sabar. Sekali lagi kesabaran kita diuji di pandemi ini dan kita dapat bersyukur kembali. Sabar dan bersyukur itu yang harus kita jalankan dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita ke depan pasca pandemi ini. Ya, luar biasa. Wow. Saya perlu bertepuk tangan. Kalau ada ratusan orang di sini, ratusan orang ini pada tepuk tangan semuanya. Ya, jadi terima kasih sekali buat Dr. Sutedja, Dr. Widiasa sudah mampir ke ruangan Oke Dok, dalam edisi kali ini, dan luar biasa tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga dari Maktisen. Kita sudah diskusikan dengan menarik sebenarnya, dan ini bisa disampaikanlah seluas-luasnya bahwa saat ini kondisi dokter di Indonesia seperti ini. Tetapi yang menarik adalah tadi jawaban dari Dr. Sutedja terakhir itu bahwa para dokter semuanya masih tetap semangat. Dan semangat ini akan sangat bisa berperan untuk menularkannya
kepada seluruh masyarakat untuk tetap optimis bahwa kita bisa lalui pandemi dengan tetap bisa happy, gembira, dan kembali sehat semua. Kan begitu, nggih? Nah, kalau begitu sebelum saya tutup acara ini, silakan ini masing-masing ampura untuk memberikan mungkin kata-kata terakhir ya, last message gitu. Dokter Ketut duluan ya, Dokter Widi, silakan. Baik, terima kasih Toraka. Mari teman-teman dokter dimanapun sejawat berada, di hari ulang tahun kita yang ke-71 ini, mari kita tetap semangat, tetap sabar, dan tetap bersyukur bahwa kita telah melewati peak yang di gelombang kedua kemarin dengan sangat baik, dan tetap senantiasa mari kita jaga kesejawatan, profesionalisme kita, dan tetap juga jaga kesehatan. Semangat. Selamat ulang tahun IDI yang ke-71. Semangat, selamat HUT IDI ke-71. Ya, terakhir Dr. Suteja, silakan. Iya, rekan-rekan sejawat semua, dalam rangka hari ulang tahun kita IDI ke-71, saya harap semua teman-teman merawat rumah besar IDI. Bagaimana kita menjaga pondasinya dengan baik, dengan tetap menerapkan Sumpah Hipokrates dengan kode etik kedokteran sebagai pondasi. Sudah bagaimana tiang-tiangnya supaya kokoh rumah ini, kita harus memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, dan bagaimana atapnya supaya kuat tidak bocor. Kata kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi untuk menjaga rumah besar ini dan kita bisa tetap sehat di dalamnya, dalam kita berorganisasi, dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, melayani masyarakat di luar sana yang memang perlu kita harus layani dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Wow, semangat semuanya ya. Wah, itu semacam statement dari Dr. Suteja itu semacam injeksi vaksin buat imunitas kita juga, bahwa kita juga ingin semuanya memiliki semangat bersama, dan tadi kata kuncinya adalah komunikasi dan bisa berinteraksi dengan baik. Harapannya para dokter, masyarakat semua bisa bersinergi lagi. Para dokter kemudian tetap bisa mengupgrade dirinya dengan ilmu pengetahuan terbaru, dan jangan lupa tadi Dr. Tutwidi juga bilang supaya tetap menjaga kesehatan, karena dengan tetap sehat para dokter bisa melayani, bisa mengedukasi, dan bisa berbagi buat masyarakat. Dan kita cukupkan acara Oke Dok edisi ke-35 sampai di sini. Ingat selalu netizen, para netizen semuanya, seseorang baru berarti sebagai manusia bukan hanya dari apa yang dia dapatkan, bukan dari gelar, jabatan, posisi, apa yang dia miliki, bukan dari itu, tetapi seseorang baru berarti sebagai manusia dari apa yang sudah sanggup diberikan buat orang lain, sekecil apapun. Yeah. Terima kasih, sampai ketemu di Oke Dok episode berikutnya, hanya di Make TV Magnificently Inspiring. Magdison, salam sehat selalu, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oke Negara, di Oke Dok.